Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di Philo Talk yang ketiga, Pass Through the Valley, How Professionals and Businesses Thrive Through the Crisis. Dan hari ini hari terakhir bersama dengan Mas Distra Fantari dan moderatornya saya, Peter. Semoga nggak bosan ya ketemu saya lagi ya. Dan Mas Distra ini sedikit profilnya adalah founder sekaligus CEO dari talkabout.id, lulusan dari IT Unpar ya Mas ya? Iya, IT Unpar. Oke. Ntar buat mau tahu profilnya sebelumnya apa aja, pengalamannya di mana aja, ntar boleh cerita dan juga talkabout itu juga apa, silahkan nanti Mas Distra untuk jelasin dan sharing ke kita. Tapi sebelumnya Philotalk ini organized by Philoid.id, platform sharing tanya jawab untuk generasi milenial. Jadi buat kamu yang pengen diskusi tanya jawab bisa langsung masuk aja di Philoid.id dan juga pertanyaannya juga bisa didiskusikan di Philoid tersebut. Masuk aja philoid.id/room. Juga makasih untuk yang sudah support kami, Semofit Maranatha, Talkabout tentunya, AID, Adventure, Cubic, Workspace 53, Event Banget, BIM, Block 71, dan juga pengusaha muda media. Makasih untuk promo dan juga media partnernya. Dan jangan lupa untuk yang pertanyaannya nanti di room, kasih hashtag Distra, biar kita bisa bedain sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dan oke Mas Distra, udah siap? Sehat Mas? Ya, sehat alhamdulillah. Oke, silakan Mas Distra untuk memulai sharingnya kira-kira 15-20 menit, abis itu kita langsung masuk ke diskusi. Oke, kalau gitu thank you ya Mas Peter ya. Iya. Oke, selamat sore berarti. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Distra Fantari dari Talkabout Indonesia. So, background-nya mungkin sedikit tentang saya. Saya tuh tadi yang Mas Peter bilang, saya adalah CEO and founder dari Talkabout Indonesia. Saya dulunya juga sebelum di Talkabout Indonesia, saya coba beberapa startup dulu. Saya adalah full stack developer, jadi background saya emang IT di salah satu startup di Singapura. Terus coba-coba juga beberapa startup di Indonesia, di Amerika waktu itu. Terus akhirnya saya coba mutusin untuk membuat startup saya sendiri. Talkabout Indonesia ini udah sekitar 3 tahun ya. Jadi selama 3 tahun ini saya coba buat Talkabout Indonesia ini bersama teman-teman saya juga. Jadi bagi yang belum tahu nih Talkabout Indonesia itu apa, jadi Talkabout Indonesia itu sebenarnya kita adalah platform yang support social commerce. Jadi kita tuh believe banget kalau social commerce itu adalah the new way of selling. Jadi seperti yang kalian tahu, sekarang itu ada orang-orang yang berjualan di marketplace, ada orang-orang yang jualan di social media. Nah, orang-orang yang jualan di social media ini kita sebut dengan social commerce. Nah, tapi di jualan di social media itu kan ada banyak ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada mungkin sekarang udah mulai masuk ke TikTok. Nah, itu gimana caranya kita support mereka nih biar mereka bisa bisa berjualan atau mereka brandnya bisa maju menggunakan aplikasi Talkabout Indonesia gitu. Talkabout Indonesia itu apa? Talkabout Indonesia itu sebenarnya simpelnya adalah kita adalah chatbot dan omni-channel chat. Jadi gimana caranya kita menyatukan chat dari menyatukan chat dan inventory dari marketplace, dari website mereka, dari social media, dari brick and mortar store, atau nggak misalnya kayak dari toko-toko mereka, kita satukan semua chat dan inventory-nya di satu aplikasi saja. Gitu sih, kurang lebih. Ini sekarang tim Talkabout itu ada beberapa, cuman ini tim founders-nya itu ada saya dan ada PK Ginting. PK Ginting ini experience di McKinsey, pernah juga kerja di Microsoft Seattle, Citibank US, sama Computer Science and Economy degree-nya di Carnegie Mellon di US. Gitu. Ini ada Bob juga. Bob itu adalah maskot dari Talkabout ya. Jadi kalau misalnya masuk ke website kita talkabout.id itu pasti banyak lihat nih yang namanya Bob di sini. Gitu kurang lebih. Nah, ini adalah beberapa brand-brand yang udah beli sama kita nih. Ini belum diupdate kayaknya. Ada beberapa brand dari fashion. Most of our clients itu emang fashion industry. Ada juga klien-klien yang dari services kayak Wall Street English, ada juga dari yang lain-lainnya gitu. Sedikit cerita nih tentang
Talkabot sendiri. Jadi di awal-awal itu kita itu fokusnya itu di pembuatan chatbot. Jadi kalau yang belum tahu chatbot, chatbot itu adalah gimana caranya sebuah sistem bisa membantu brand untuk menjawab pertanyaan yang bersifat repetitif dari customer. Let's say misalnya kita mempelajari behavior customer itu ternyata 80% of their question to the brands itu tuh rata-rata pertanyaannya berulang. Jadi kalau misalnya mereka nanya, Kak ini stoknya ada nggak? Kak lagi ada promo nggak? Kak lagi ada apa nggak? Itu tuh sifatnya berulang. Jadi kita coba nih, kita bikin chatbotnya kita buat. Kalau pertanyaannya berulang, itu akan dijawab sama chatbot. Nah, begitu pertanyaannya tidak berulang, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mulai kayak, Pak ini kalau sama kulit saya bagusnya warna merah atau warna biru ya gitu kan. Itu pertanyaannya udah mulai ke personal, itu chatbotnya akan minta admin atau CS untuk take over. Jadi di sini ada kerjasama antara chatbot sama manusianya di Talkabot itu. Nah, di tahun pertama kita coba bikin chatbot, di tahun kedua kita coba bikin chatbot, ternyata nggak terlalu works karena banyak brand juga yang masih belum percaya sama chatbot ya. Mungkin juga chatbot di Indonesia itu belum terlalu mature, jadi rata-rata orang-orang belum mengerti itu chatbot itu apa, masih takut menggunakan chatbot. Akhirnya kita buatlah satu platform baru namanya Omnichannel Chat, di mana kita menyatukan chat. Jadi sebenarnya aplikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita masuk ke aplikasi Talkabot nih, kita bisa lihat ada chat dari WhatsApp, chat dari website. Chat dari website itu seperti ini ya. Jadi kalau kita buka website Talkabot, itu nanti kayak website klien-klien kita yang lainnya tuh biasanya di bagian kanan bawah sini ada chat. Nah, ada chat kayak gini. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita ngechat, kayak hai, nanti ntar semua chatnya masuk ke sini. Ntar juga bisa dijawab sama chatbot, kayak gitu kan. Chatbot yang bisa kita bilang, selamat sore, nanti dia juga bisa jawab selamat sore, seperti itu, kurang lebih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi inilah Talkabot. Jadi kita buat nih, jadi gimana caranya biar customer service atau brand itu bisa jawabin semua pertanyaan-pertanyaan klien di satu tempat aja. Jadi kita bisa ngegabungin chat yang ada di Line, yang ada di web chat, yang ada di WhatsApp, ada di Telegram, semuanya satu tempat aja. Kayak gitu. Nah, sepanjang perjalanan ternyata chatbot itu masih belum bicara yang tadi saya bilang. Akhirnya kita coba bikin yang namanya platform ini. Dan to be honest, ternyata begitu kita coba cek, 80% of our clients itu ternyata lebih menggunakan chatnya ini dibandingin chatbotnya. Karena mungkin chatbotnya dianggap belum mature ya. Jadinya di sini kita coba nih, kita lihat, oh ternyata market belum mature nih sama chatbot. Akhirnya yang kita jual platformnya dulu, gitu kan. Kita mempelajari nih dari market. Jadi awalnya kita punya assumption kalau chatbot itu lebih dibutuhkan dibandingin omnichannel chat. Ternyata begitu kita coba bikin, coba pelajari, akhirnya masuklah ke sini. Masuklah ke omnichannel chatnya. Nah, begitu kita buat omnichannel chat, barulah Talkabot mulai terjual, gitu kan. Baru malah Talkabot mulai terjual. Nah, begitu Talkabot mulai terjual, pelan-pelan kita mulai ngobrol sama customer-nya. Kita dekat sama customer, kita ngobrol-ngobrol sama mereka kebutuhannya apa, kita coba dengerin, coba implement ke aplikasi Talkabot. Pelan-pelan begitu kita mulai dengerin, lama-lama aplikasi Talkabot lama-lama mulai dipakai banyak sama klien. Rata-rata tuh sekarang Talkabot tuh sehari 2 hari kurang lebih bisa sampai 6 klien lah join sama kita dalam waktu sehari. Itu dimulai semenjak COVID sebenarnya. Jadi kalau mau cerita sedikit, begitu masuk COVID, itu tuh kalau nggak salah di bulan April ya. Di bulan April pertama kali Talkabot itu mulai dikenal banyak orang karena COVID. Jadi begitu mulai COVID, itu kan orang-orang mulai nggak boleh ke mall, nggak boleh jalan-jalan gitu kan. Akhirnya customer ini behavior-nya berubah nih, shift. Yang tadinya mereka ke mall, mereka belanja, mereka mungkin ke marketplace, mereka akhirnya spend times-nya di social media. Dari social media, dari Instagram, let's say, terus mereka mulai buka WhatsApp-nya gitu kan. Buka WhatsApp-nya, mereka ngechat si brand-brandnya. Nah, dari situ kita coba lihat nih, ini gimana caranya kita ngebantuin customer. Akhirnya kita buatlah satu artikel atau satu pitch di mana kita mencoba menjelaskan Talkabot lebih gampang lagi. Kita buatlah yang namanya satu nomor WhatsApp banyak user. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian adminnya ada 6, admin ada 7, admin ada 8, 8-8-nya bisa buka WhatsApp yang sama, gitu kan. Basically itu adalah omnichannel. Cuman karena bahasanya itu lebih dimengerti, itulah yang membuat Talkabot ternyata lebih
menanjak pas zaman COVID gitu sih. Jadi eh kalau mau recap sedikit sebenarnya pas pertama kali Talkabout masuk ke COVID itu lumayan sih. Jadi tiba-tiba kita kerjanya pada remote semua. Jadi kita mulai harus apa namanya pelan-pelan bikin SOP baru, pelan-pelan bikin apa namanya pelan-pelan berdampak banget di bagian internal tim gitu kan. Kita kadang-kadang ada trust issue nih sama timnya, kayak timnya beneran kerja atau emang cuma ngomong doang kayak gitu kan. Kita ada trust issue, cuman ternyata di situ ada yang namanya uh, begitu kita pikir-pikir ada yang namanya shifting itu tadi ya, behavior dari klien nih. Jadi kita lihat itu sebagai sebuah potensi. Akhirnya kita coba bikinlah satu artikel yang namanya satu nomor WhatsApp banyak user. Dan ini lumayan sih. Dari sini banyak brand yang besar pun, yang walaupun dia levelnya besar dan dia direktur atau kadang-kadang dia tim marketing atau tim IT, mereka dari website-nya ini, dari satu admin banyak user ini, mereka rata-rata cuma search kayak gini, satu WhatsApp banyak admin gitu misalnya. Itu paling atas Talkabout, akhirnya Talkabout pun dia chat dan akhirnya convert jadi klien kayak gitu sih. Jadi ya mungkin kalau mau cerita sedikit gimana caranya Talkabout survive the wave, itu adalah Talkabout benar-benar berpikir ya gimana caranya biar kita tuh lebih menjual di zaman COVID ini, dan ternyata keyword inilah yang membuat Talkabout akhirnya maju banget di zaman COVID gitu sih, kurang lebih ya gitu. Ya paling itu aja sih Mas Peter, saya ceritanya ya. Oke, Gitu. oke. Menarik ya. Jadi justru di COVID ini malah jadi berkah ya. Malah dapat ningkat Iya. salesnya. Iya, sebenarnya itu juga gara-gara hasil dari riset tim kita juga ya. Jadi emang nggak semena-mena begitu langsung ada COVID Talkabout maju juga, tapi emang begitu COVID-nya ada, kita emang dari tim risetnya langsung meriset kira-kira gimana caranya biar Talkabout bisa survive, gitu kan. Kita coba biar survive. Kalau misalnya kita nggak buat artikel yang tadi satu WhatsApp banyak admin, itu menurut saya pribadi dan menurut tim Talkabout itu tuh kita nggak bisa survive juga, gitu loh. Kita nggak bisa survive gitu. Makanya risetnya itu lumayan penting. Jadi sebenarnya yang saya mau coba kasih tahu ke semua yang ada di sini tuh, kita harus riset banget nih. Kira-kira begitu ada COVID ini kan pasti kan behavior dari customer-nya kan berubah ya, Betul. Gitu kan. Nah itu gimana caranya kita bisa memenuhi ekspektasi dari customer yang behavior-nya udah mulai berubah. Kayak gitu sih. Itu aja. Oke. Kalau sistemnya sendiri Talkabout tuh subscribe gitu per tahun atau sekali dari deal awal gitu untuk gimana itu? Ya, jadi kalau misalnya sistem bisnis Talkabout itu kita subscribe. Kita subscribe ada yang tahunan, ada yang bulanan gitu. Gitu. Jadi kayak kalau mereka mau pakai bisa bulanan, bisa setahun langsung. Mereka mau konekin apa masing-masing yang mau diintegrasiin ke Talkabout, misalnya mau integrasiin Line, integrasiin WhatsApp mereka, integrasiin website mereka, itu masing-masing ada harganya lagi ya. Gitu sih. Iya. Kalau mungkin bisnis emang lebih banyak WhatsApp ya daripada Line ya untuk ininya. Iya benar. Untuk sekarang ini paling banyak WhatsApp sih. Di Line emang kita sedikit ya. Sedikit banget. Sedikit ya kayaknya udah karena emang buat anak muda aja, belum untuk yang bisnis mungkin ya kalau benar banget. Iya benar banget. Rata-rata soalnya pengguna Line itu kan orang-orang yang masih kuliah sama walaupun di S2 ya. S2 tuh mereka masih pakai Line. Jadi kalau mereka masih berhubungan, kalau mereka masih berhubungan sama kuliah, rata-rata mereka masih pakai Line. Gitu. Tapi kalau udah mulai masuk ke dunia kerja, udah mulai ya kerja terus mereka punya bisnis sendiri, itu rata-rata mereka pakai WhatsApp. Gitu sih. I see. Oke, untuk partisipan yang lain yang misalnya mau ikut nanya-nanya untuk diskusi, bisa langsung masuk aja ke philoid.id/room. Di situ ada Valley Talk. Kamu bisa masukin pertanyaan kamu di situ, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di room ini yang bakal kita prioritasin untuk ditanyakan ke Mas Distra ini. Oke, Mas mungkin ini bisa di stop presenting dulu ya biar. Oh iya benar. Nah gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaannya Mas ya. Ini dari Puja Paras nih. Dia nanya, gimana sih caranya memulai bisnis buat kita yang baru mau terjun ke dunia bisnis? Tipsnya apa aja? Mungkin bisa kasih masukan juga apalagi di masa pandemi gini gitu ya. Apakah tepat gitu untuk memulai bisnis saat ini? Gitu. Benar. Jadi kalau misalnya mau memulai bisnis, apalagi di zaman pandemi ini, itu yang paling pertama menurut saya adalah dua hal ya.
pertama kita harus ngertiin dulu behavior dari customer-nya. Itu behavior customer tuh penting. Jadi kayak kira-kira customer itu tuh kalau misalnya kita jualan fashion, misalnya kita mau fashion nih, gitu. Kalau kita mau fashion, apakah sekarang fashion jadi diminati pas lagi COVID ini gitu loh? Apakah fashion diminati di COVID? Jadi kita harus tahu dulu nih behavior customer-nya. Rata-rata mereka tuh lebih prefer fashion atau lebih prefer health atau foods, ya kayak gitu-gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu. Begitu kita udah mulai tahu behavior dari customer-nya, kemudian kita mau yang kedua sih. Yang kedua ini kita harus fokus ya. Kita ambil kira-kira dari berbagai behavior customer itu kita mau fokusnya kemana? Misalnya kita mau fokusnya ke beauty, berarti ya udah kita ke beauty. Kita mau health, berarti fokusnya ke health. Mau kemana kita fokusnya kemana? Jadi pertama menurut saya pahami dulu behavior customer-nya. Terus yang kedua coba fokus dulu kemana gitu loh. Dan kadang-kadang tuh kalau yang datang ke saya ngobrol tuh kadang-kadang mereka masih kayak, tapi kalau fokus kita nggak tahu ya kira-kira ini benar atau salah gitu kan. Karena kan masih awal pasti masih asumsi kan. Ini masih asumsi saya ini bisa dan ternyata nggak works. Begitu mulai nggak works, nah di situ kita mulai pikirin gitu loh. Mulai pikirin kira-kira oke, apa yang bisa diubah ya? Apa yang bisa diubah ya? Nah itu tuh proses mau belajarnya itu tuh penting gitu loh. Jangan langsung menyerah atau jangan buta juga gitu. Jadi jangan buta. Jadi kayak nggak ini pasti works sebelum waktunya aja. Jangan buta-buta banget. Dan tapi jangan cepat menyerah gitu loh. Karena mungkin belum waktunya ya. Jarang juga orang-orang bisnis langsung jalan gitu loh. Mungkin sedikit cerita tentang saya nih gitu. Saya benar-benar baru bisa menjual Talkabout itu di tahun ketiga gitu. 2 tahun pertama tuh saya nggak bisa jualan. Sangat sulit buat saya untuk menjual Talkabout gitu kan. Kalau saya mau berhenti ya saya berhenti gitu. Tapi kalau saya berhenti sekarang saya nggak bisa sebanyak ini kliennya kayak gitu sih sebenarnya. Ya. Jadi emang karena baru bisa ngejualnya juga karena ada omnichannel itu ya tadi ya? Bener banget, bener. Begitu ada omnichannel itu baru bisa menjual. Padahal omnichannel itu jujur pembuatannya jauh lebih mudah daripada chatbot, gitu kan? Oh tapi gitu. Tapi ternyata funnel kita, si salesnya itu lebih banyak orang yang menggunakan omnichannel daripada yang menggunakan chatbotnya, gitu sih. Oh gitu. Kalau bercerita dari tahun berapa itu yang omnichannelnya nih? Tahun kemarin bulan apa gitu? Tahun kemarin kita di bulan kalau nggak salah udah Q4 2019 ya. Berarti sekitar bulan. Berarti masih anget-anget dong ya sebenarnya. Masih hangat-hangat sebenarnya, benar banget. Oh iya. Gitu. Tapi setelah mereka nyoba pakai omnichannelnya nih, yang tadi satu nomor WhatsApp banyak adminnya gitu, banyak usernya itu, mereka juga jadi tertarik pakai chatbotnya itu tuh. Iya, bener banget. Jadi itu bener sih. Jadi kayak begitu mereka udah mulai mencoba, mereka udah mulai enak, terus kita biasanya either tim kita yang ngasih tahu, kayak ngasih ini bisa dipakai chatbot, lo bisa pakai chatbot, itu akhirnya mereka mulai tertarik nih. Cobain deh chatbotnya dulu gitu kan. Toh kalau chatbotnya nggak ngerti kan dia minta tolong admin untuk take over kan. Kayak gitu. Jadi akhirnya mulailah pelan-pelan mereka mulai pakai chatbot kayak gitu. Gitu. Cuman mungkin chatbotnya kita harganya lumayan high end ya. Jadi akhirnya yang middle to low akhirnya pakainya yang nggak pakai chatbot gitu sih. Oke. Gitu. Tapi entar pas waktu misalnya web dia sebelumnya pakai omnichannel terus akhirnya dia coba pakai chatbot, apakah signifikan gitu langsung pada pindah ke chatbot semua atau masih 50-50 atau masih ramai omnichannelnya? Masih ramai omnichannel tetap, masih ramai omnichannel. Gitu sih. Masih ramai omnichannel. Karena omnichannel lebih omnichannelnya sebenarnya nggak terlalu masih susah juga untuk dimengerti ya. Jadi orang-orang kalau ngomong kita ada omnichannel, orang-orang masih belum omnichannel itu apa gitu kan. Cuma mereka tuh biasanya langsung ngerti begitu. Kita jual, kita bisa bikin satu WhatsApp bisnis kamu bisa dibuka di banyak admin. Baru mereka mulai, oh gitu, oke, saya mau pakai deh gitu. Gitu sih. Jadi kalau di Talkabout sendiri sebenarnya copywriting, jadi sebenarnya produknya sama. Cuman copywritingnya kita ubah. Jadi yang tadinya omnichannel chat, menyatukan semua chat kamu satu aplikasi, kita ubah nih copywritingnya. Membuka satu WhatsApp kamu di banyak device, di banyak admin. Itu baru mulai orang-orang ngerti. Oh itu gunanya, itu gunanya gitu sih. Gitu. Jadi dalam waktu 3 tahun itu kita sebenarnya produknya nggak berubah ya, tapi lebih ke copywritingnya sih lebih banyak berubah. Oh gitu, salah satu tips juga nih ya kalau misalnya teman-teman yang punya startup mentok gitu ya, coba diulik copywritingnya gitu, siapa tahu jadi goal gitu ya. Benar, belum tentu produknya salah ya, belum tentu produknya salah. Mungkin cara kita menjelaskan produknya kita yang salah gitu kan.
Betul, gitu. betul, betul, betul. Oke, oke. Hmm. Noted juga nih buat Filoid nih, siapa tahu ini. Buat Filoid juga, biar Hmm. goal juga gitu. Iya Tapi, benar. sorry, sorry. Kalau kalau di omnichannel-nya ini berarti pakai fitur chatbot-nya juga nggak sih? Saya masih belum terlalu paham gitu. Kenapa kenapa? Di WhatsApp ini pakai fitur chatbot-nya juga nggak? Jadi bot-botnya ikut ngejawab juga nggak sih? Iya Maksudnya benar. gitu Jadi kan? kalau di chatbot kita tuh chatbotnya bisa dimasukin ke Line, bisa dimasukin ke WhatsApp, bisa dimasukin kemana-mana gitu. Oh, I Gitu. see. Ya, Benar. Jadi ya, ya. chatbotnya dibuatnya sekali aja, tapi si chatbotnya itu Mhm. bisa masuk ke WhatsApp, bisa masuk ke Line, bisa masuk ke website gitu. Oke, oke. Eh Tadi pertanyaan dari Puja Paras yang di room ya. Terus dari Ilham Reza nih. Menurut Talkebot, bagaimana peluang bidang otomatisasi sistem atau AI? Apakah Talkebot sudah mengimplementasikan AI dan AI yang seperti apa ya dan bagaimana cara kerjanya apa boleh tahu gitu. Oke. Jadi kalau yang belum tahu AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Jadi Mm-mm. kecerdasan buatan. Kalau Talkabot udah pakai AI atau belum? Sudah. Jadi yang dipakai di Talkabot itu AI-nya itu untuk mengerti bahasa Indonesia ya. Jadi Mm-mm. kita buat si chatbotnya itu tuh bisa mengerti bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya chatbotnya Talkabot kan jualannya omnichannel chat gitu-gitu ya. Nah, Ya. rata-rata orang-orang yang datang ke Talkabot itu mereka mau schedule meeting sama tim sales Talkabot misalnya. Nah, si chatbot atau Talkabot itu bisa ngerti kalau misalnya kayak chatbot itu apa sih? Chatbot adalah ini. Jadi dia udah ngerti tuh bahasa Indonesia gitu. Nah, Mm-mm. itu tuh kita membuat chatbot yang mengerti bahasa Indonesia itu menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Termasuk singkatan-singkatan juga yang jadi Termasuk YG singkat gitu. ya benar. Jadi untuk Oke. YG apa gitu dia udah mulai ngerti nih gitu. Rata-rata sekarang kalau boleh jujur ya, kliennya Talkabot itu tuh per hari kan nambah sekitar 2-3 gitu ya. Itu tuh Mm-mm. 2 dari 3 klien yang join Talkabot itu udah dikonvert sama chatbot gitu. Udah Oh. chatbot semua sekarang yang ngurusin. Jadi manusianya cuma ngurusin 1 dari 3 ya. 1 dari 3 Oh. chat aja gitu sih. Jadi akhirnya si adminnya cuma balasin terus nanti ntar kalau mungkin pertanyaannya udah mulai terlalu personal baru tuh akhirnya manusia yang ngobrol sama mereka gitu. Tapi kalau kayak ya udah kalau gitu saya mau dong meeting sama tim Talkbot buat didemoin gini-gini. Ntar chatbotnya bilang oke mau meeting kapan kak gitu. Mau meeting jam segini Oh. gini-gini. Udah sama chatbot semua Jadi gitu. robotnya sendiri udah bisa closing ya. Udah bisa closing. Hebat, hebat ini. Hati-hati marketing-marketing yang apa belum bisa mengembangkan diri nih bisa kalah sama robot nih ke depannya nih. Talkabot bisa ngambil pekerjaan marketing-marketing lain nih. Kudu hati-hati. Benar. Tapi itu pun juga gara-gara kita selama 2 tahun ini kita coba mengerti ya, kayak kira-kira pertanyaan orang. Jadi emang kalau misalnya mau pakai Talkabot, mau pakai chatbot, in general ya, nggak harus pakai Talkabot ya. Jadi kalau mau pakai chatbot in general, itu tuh kita tuh harus tahu dulu kira-kira pertanyaan customer tuh seperti apa. Karena banyak banget Iya. klien-klien kita tuh yang mau pakai chatbot untuk main games misalnya. Jadi kayak, saya tuh pengen chatbot saya bisa main games, padahal kan tujuan chatbot itu untuk closing sales ya misalnya. Tapi kok Iya. bisa main games gitu kan kayak nggak make sense ya. Mereka cuma Iya, pengen iya. biar chatbotnya kelihatan keren aja, padahal nggak penting gitu sih. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Hmm. Oke, oke. Eh, ini ada pertanyaan lagi dari Philoitrum ya, Mas Disra ya, dari Eka Ya. nih. Saat Hmm. pandemi gini, dari bisnis startup yang terdampak tuh dalam hal apa ya? Dan Ya. gimana strategi perusahaan untuk setidaknya bisa survive karena startup kan 1-2 tahun aja biasanya. Ini mungkin asumsi doang ya. Nah, Bener nangkep nggak? bener. Nangkep nggak Mas ini pertanyaannya? Nangkap sih, nangkap. Jadi maksudnya Oke, oke. ada di sini ada 2 pertanyaan berarti ya. Pertama, Betul. industri Yang seperti apa yang terdampaknya. kena dampak. Terus yang kedua tadi apa? Mm, Yang kedua tadi? Gimana strategi perusahaannya supaya bisa survive gitu. Oh, oke. Karena dia mengasumsikannya umur startup tuh cuma 1-2 tahun aja gitu. Iya, Talkabot Jahat juga ya. sama. Bener, bener, Silakan, bener. silakan Mas. Oke, jadi kalau misalnya yang berdampak sebenarnya yang saya lihat ya di sini itu adalah uh, semua industri yang nggak menggunakan internet itu rata-rata berdampak. Gitu, semua Mhm. industri yang nggak menggunakan internet itu rata-rata berdampak. Jadi Yang kemarin offline ya. yang offline benar, yang offline tuh berdampak. Kemarin kita juga dapat dapat data ya dari kementerian itu kalau misalnya uh, udah sekitar 60% ya, 60% total Wow. itu tuh apa namanya pedagang kaki lima itu revenue-nya either turun 100% atau di atas 60% gitu. Mhm. 60% yang offline ya. Kalau yang online mungkin yang kena dampak itu banyaknya juga ada fashion. Karena mungkin fashion jadinya ya karena di rumah doang ya ngapain gue beli fashion gitu kan. Betul. Akhirnya kan. Ya gue di rumah doang gue ngapain beli sepatu 2 juta misalnya. Kayak gitu kan.
Jadi ada salah satu klien kita juga yang emang dia jualan sepatu mahal yang 2 jutaan, 4 jutaan gitu, dia juga turun banget gitu loh. Dia turun banget, dia nggak bisa menjual karena ya mungkin pas lagi pandemi gini orang-orang nggak beli ya gitu loh. Jadi Iya. ada fashion, ada juga yang kena dampak itu dari industri uh, uh, apa sih namanya fintech atau Fintech. financial technology itu kan juga kayak rata-rata mereka fintech yang berbau ini ya apa namanya pinjaman Kredit untuk online. bukan kalau kredit online mungkin banyak ya karena mereka mau shopping akhirnya mereka pakai pakai kreditnya Oh. kayak pay later gitu mungkin masih oke ya. Cuman untuk yang ini sih sebenarnya yang kayak pinjaman dana sekolah gitu kan. Pinjaman dana apa gitu. Oh. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh mereka lumayan turun tuh gitu loh. Kredit pinjaman untuk beli mobil gitu kan. Itu tuh turun tuh lumayan. Mereka juga rata-rata mungkin bingung ya karena begitu mereka merumahkan timnya. Biasanya timnya itu kan harus di kantor, harus jadi CS, harus diliatin terus gitu kan. Sekarang begitu dia mulai ekosistemnya berubah, mereka semua pada WFH, mereka nggak bisa mantau, jadinya juga turun tuh, gitu kan. Jadi ada fintech, ada apa tadi, ada apa fashion, ada juga mungkin yang berbisnis ini ya, kayak awal-awal tuh makanan-makanan juga ada sih beberapa yang turun gitu, Ya, food beberapa and ya. beverage ya. Ya F&B juga beberapa yang turun, cuman sekarang lumayan sih mereka mulai naik lagi gitu, karena mulai orang-orang pada mau belanja-belanja lagi ya gitu. Kalau awal-awal mungkin gara-gara mereka pada kayak udah gue mendingan masak di rumah aja gitu kan. Sekarang udah Betul, lebih mulai ya aman. udah nggak apa deh gitu. Oke, oke. Terus gimana nih tadi strategi Oh perusahaan nih iya, supaya bisa survive? benar. Kalau di Tokobot sih kita langsung ya. Jadi yang pertama kali begitu kita ada pandemi ini kita tahu pertama yang kita harus benerin itu SOP tim. Jadi timnya itu gimana caranya biar kita tuh nggak hancur lebur gitu kan. Begitu timnya masing-masing di rumah, takutnya kan pada tiduran terus di kasur gitu kan atau kan Ya, nonton. rebahan terus ya. Iya bener atau enggak sorry nonton Netflix gitu misalnya kan. Nonton apa gitu kan. Kita tuh akhirnya kita bilang kita bikin rules, beberapa ground rules, kita bikin SOP ya dibenerin. Jadi di internal dulu kita benerin. Once internal udah bener, kita barulah mulai mempelajari sebenarnya. Mempelajari yang tadi saya bilang riset terhadap behavior customersnya itu penting banget. Ya rata-rata orang-orang tuh menyepelekan hal itu ya karena belum penting lah, yang penting bisa jualan gitu kan. Padahal sebelum jualan ya kalau bisa riset dulu, riset juga nggak susah kok. Kita cuma cari di internet kira-kira behavior customer tuh seperti apa gitu loh. Misalnya kita jualan bakso gitu, rata-rata yang beli bakso pas lagi pandemi itu kayak gimana? Kapan mereka beli baksonya? Seperti apa bakso yang mereka beli gitu kan? Mereka belinya di mana? Di GoFood kah, di Grab kah, di mana kah gitu kan kita harus tahu juga ya gitu loh. Oke, iya, Kalau iya. ternyata mereka belinya di GoFood atau di GrabFood tapi kita nggak ada di sana kan juga percuma gitu. Kayak gitu sih. Itu Iya, aja iya, sih paling iya. dari saya. Strateginya seperti itu ya untuk tadi tuh Eka yang nanya gitu. Ini di Google Meet nih, Mas Isra ada yang nanya nih, Wahyu nih. Kalau PNS jadi startup, apa ya enaknya ya? Maksudnya mungkin mulai startup dari PNS, mulai startup gitu. Oke. Enaknya, Itu sebenarnya lumayan susah sih. Itu pertanyaannya bagus dan sulit ya. Jadi kalau dari PNS atau dari apapun ya mau pindah ke startup, saya tuh selalu bilang pertama kita harus tentuin dulu sih visinya ya. Kayak kenapa kamu mau membuat startup. Jadi kalau misalnya kamu mau membuat startup gara-gara cuma pengen keren, itu susah sih gitu loh. Jadi kalau bisa sih sebenarnya jadi nggak harus dari PNS ya, dari apapun mau bikin startup bisa gitu loh. Cuman tentuin dulu lah visinya. Kenapa kamu mau bikin startup? Why? Gitu kan. Tujuannya apa? Gitu loh. Kalau saya Tokobot di sini kan kita mau membantu orang-orang yang jualan di social media agar mereka kerjanya lebih mudah misalnya. Oke, udah tahu nih why-nya apa. Gitu loh. Nah, kalau tadi Mas siapa tuh tadi yang bertanya mau Wahyu. dan Mas Wahyu mau pindah dari PNS pindah jadi startup, pikirin dulu kira-kira Mas mau benerin apanya gitu loh. Gitu. Ya, sama satu lagi sih yang penting, jangan membuat masalah yang tidak ada, gitu kan. Contoh misalnya, menurut saya nih sekarang itu orang-orang apa namanya suka pakai selimut, tapi kakinya suka keluar satu misalnya gitu ya. Tapi kakinya keluar satu itu menurut saya itu sebuah masalah tuh akhirnya bikin selimut yang dibolongin tengahnya jadi keluar kayak gitu kan. Itu nggak penting, tapi ada selimut bolong gitu misalnya. Jadi kita kayak ke situ mungkin itu satu permasalahan, padahal mungkin itu bukan masalah di market gitu sih, yang gitu aja sih paling dari saya gitu. Jadi pastiin itu masalah,
dan itu dijadiin why atau reason kenapa kalian mau bikin startup. Kalau kalian belum punya why-nya, kalau kalian belum punya reason-nya kenapa mau bikin startup, saran saya jangan dulu sih. Kayak side hustle dulu aja, sambil kerja di PNS, sambil kerja di perusahaan sana, sambil bikin startup kecil-kecilan dulu lah, sambil validate market gitu aja sih kalau. Oke. Jadi mungkin PNS juga zaman sekarang entah ya karena pandemi ini jadi kurang enak atau gimana, soalnya kan testimoni sebelumnya dari teman-teman saya tuh PNS enak gitu. Jadi mungkin ngelihat cerita-cerita sukses kayak Mas Isra gini, aduh kayaknya startup lebih baik deh gitu. Rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Iya benar, tapi itu benar sih. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Banyak juga tim saya, teman-teman saya tuh kayak, lu enak, lu mah CEO-nya gini. Itu salah sih. Harusnya lu mah nggak enak karena lu CEO-nya, karena CEO itu basically mengerjakan apapun kan. Dan tanggung jawabnya besar. Ingat kalau misalnya nanti tiba-tiba kita nggak dapat revenue, kita nggak ada uang, kita tuh harus gaji anak-anak. Gajinya pakai apa gitu? Kalau tadinya kita PNS cuma mikirin pay later-nya kapan, bentar lagi harus bayar pay later nih, gini kapan bayarnya gitu kan. Atau enggak bentar lagi ada tagihan listrik nih, bentar lagi ada tagihan apa gitu kan. Kita cuma mikirin hal itu ya. Sekarang kita harus mikirin gaji anak-anak gitu loh. Nah, tiba-tiba revenue turun nih. Itu bayar pakai apa gitu kan. Itu kan pusingnya. Jadi udah bukan cuma mikirin tim doang, mikirin klien. Tiba-tiba kita bikin software atau bikin apa, tiba-tiba ada bug-nya, tiba-tiba ada masalahnya. Itu gimana? Jadi udah mikirin tim, mikirin klien, belum lagi kalau ada investor, mikirin investors. Banyak banget. Jadi saran saya sih kalau belum siap jangan. Betul. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi dari Google Meet-nya nih, chat-nya dari Nabila nih. Apa yang menjadi daya tarik ciri khas Talkabot di tengah banyak startup yang lain? Mungkin chatbot kan bukan cuma Talkabot aja gitu ya. Mungkin yang dari luar juga ada gitu. Jadi yang membedakan tuh apa nih? Oke, jadi kalau misalnya yang kita lihat di sini adalah sebenarnya gini. Kalau kalian lihat ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee gitu kan. Mereka mungkin tiga-tiganya sama-sama marketplace. Tapi sadar atau enggak, kita tuh ada perbedaan di situ. Jadi kayak misalnya marketnya beda. Atau enggak mereka sebenarnya modelnya beda. Jadi kalau Tokobot dibandingin perusahaan lain, itu bedanya apa? Kita tuh fokus kita di social commerce. Fokus kita adalah membantu social commerce. Social commerce tuh ngapain? Social commerce itu membalas chat dan bikin order misalnya. Ya kan? Atau ngecek order nih gitu. Jadi kita tuh akhirnya si omnichannel platformnya itu bisa balesin chat sambil cek order di aplikasi yang sama misalnya. Nah, itu belum setahu saya sih sampai sekarang belum ada tuh yang bikin kayak gitu. Walaupun ada, akhirnya mereka berbeda lah gitu loh dengan Talkabot ya. Jadi misalnya contoh, kalian udah punya website-nya pakai WordPress atau website-nya pakai Shopify atau pakai Wix gitu kan. Nah, kalau di Talkabot, si Wix-nya itu bisa digabungin ke Talkabot. Kalian nggak usah pindah dulu stoknya atau pindah dulu inventory-nya ke Talkabot. Akhirnya kalian itu kan pusingnya, misalnya stok saya ada 1.000, masa saya harus pindah ke Talkabot dulu? Ini nggak usah, kita tinggal satuin aja, kita tinggal connect-in aja tanpa ada ya yang lain-lain sih. Itu mungkin uniknya Talkabot di situ sih. Jadi emang kita karena kita konsentrasinya bantuin social commerce, jadi kita biasanya nggak memberatkan mereka untuk pindah-pindah aplikasi gitu. Itu aja sih mungkin. Oke. Itu ya kelebihannya Nabila ya. Siapa tahu tertarik untuk menggunakan Talkabot bisa langsung aja. Ada emailnya nggak nih Mas Isra nih dipasang gitu boleh. Atau masuk langsung ya. Iya, talkabot.id. Iya, masuk aja ke talkabot.id itu di chat ya. Harusnya sih langsung dibalas ya. Itu sama chatbot si Bob ya. Sama si Bob, benar. Si Bob kerja keras gitu. Nggak ada libur ya? Nggak ada libur tuh. Nggak digaji juga tuh keterlaluan ini Mas Isra ini. Aduh, karyawannya paling loyal tapi nggak digaji. Oke, kita balik lagi ke Philoitrum nih ya. Ada pertanyaan dari Rina. Shifting-nya terjadi baik dari customer maupun internal. Share dong kalau perubahan yang terjadi di internal seperti tim, bagaimana dari Talkabot dalam COVID yang tadi diceritain gitu. Oke. Jadi kita kan awalnya itu kan sebelum ada COVID ya kita kan setiap hari pasti ada meeting, dan meetingnya pasti one on one gini ya, langsung ketemu gitu, langsung ketemu di ruangan, langsung apa. Dan kalau kalian tahu itu kita kan ketemunya di Blok 71 di Dago. Kita tuh salah satu startup yang kita tuh datangnya paling pagi, pulangnya paling malam gitu kayak gitu kan. Nah, yang biasanya kita ketemu terus-terusan, kita sempat dapat plakat dari Blok 71 kalau kita adalah startup yang paling most hardworking. Karena kita datangnya paling pagi, pulangnya paling malam. Oh gitu. Nah, kebayang nggak tuh begitu COVID, kita nggak bisa ketemu sama sekali kan? Ada yang harus pulang. Plakatnya dicabut nggak, Mas?
Nggak tahu tuh. Ada yang harus pulang ke Banjar, ada yang harus pulang ke Jakarta Iya, gitu kan. Jadi iya, kayak, iya. wah gimana nih gitu kan. Nah akhirnya kita berubahnya apa? Kita berubahnya karena kebetulan Talkabot itu pengguna Google, kita akhirnya menggunakan Google Meet. Jadi kita banyakin meeting. Jadi kita tuh kebetulan ada meeting, stand up meeting. Jadi ada stand up meeting. Jadi emang meetingnya diperbanyak sih sesama tim internal ya. Jadinya kita bisa align terus, bisa apa. Jadi kita meeting meeting di Google Meet terus-terusan. Terus kita ada aplikasi chatnya sendiri misalnya. Either bisa pakai Discord, bisa pakai Slack, atau bisa pakai WhatsApp kayak gitu kan. Jadi kayak coba ada aplikasi di ininya. Terus kita juga ada namanya manajemen tools-nya sih, kayak kita ada Asana. Jadi kita bisa tahu kayak si Disra atau si siapa lagi ngerjain apa ya, udah sampai mana tahapannya, kita bisa lihat masing-masing dari tim. Jadi emang harus ada beberapa tools, tools chat, tools manajemen ininya, manajemen task-nya, manajemen setiap tim itu task-nya apa aja atau kerjaannya apa aja, itu harus bisa di maintain. Kedua, meetingnya gitu. Tapi jangan meeting yang nggak jadi ada juga takutnya ada orang-orang bikin meeting tapi sebenarnya nggak terlalu perlu amat ya gitu kan, pengennya ngobrol doang ya, kalau bisa jangan gitu sih. Jadi ada meeting bisa setiap pagi sama malam, ada meeting terus gitu kan, meeting alignment. Jadi pagi-pagi meeting hari ini kita mau ngerjain apa, malam-malam kita meeting tadi ngerjain apa kesulitannya, apa Hmm. yang bisa kita bantu, kayak gitu-gitu sih paling gitu Hmm. aja. Oke, oke. Hmm. Terus ini pertanyaan lainnya nih ya. Kalau misalnya dari perspektif Mas Disra sendiri tuh, bisnis digital itu gimana? Bisnis digital apalagi startup ini tuh gimana di masa seperti ini? Apakah semakin beresiko atau jalanin aja? Atau peluangnya lebih besar gitu? Oke. Saya lihat sih sebenarnya peluangnya lebih besar ya. Peluangnya lebih besar karena ada banyak nih bisnis-bisnis. Jadi kan biasanya, tapi tergantung sih. Mereka tuh B2B atau B2C ya. Mm-mm. Kalau B2B saya bilang, kalau bisnis to bisnis, kalau kita jual barang kita atau sorry, platform kita yang kita buat itu ke bisnis lagi, menurut saya lagi besar ya. Karena sekarang bisnis itu bisnis yang tadinya konvensional, bisnis yang udah besar tapi lama di konvensional gitu, udah mulai dipaksa untuk berubah jadi digital gitu kan. Nah, mereka membutuhkan solusi-solusi ini nih. Jadi mereka biasanya tuh tim risetnya, tim marketingnya, tim IT-nya itu tuh mereka lagi browsing banget tuh. Kira-kira gimana caranya biar itu bisa menyokong bisnis mereka, biar bisnis mereka tetap survive di pandemi ini. Jadi menurut saya kalau B2B masih oke. Kalau B2C, kalau B2C saya jujur belum tahu sih, karena saya sendiri kan B2B ya. Saya takutnya kalau saya Mm. ngomong takutnya salah juga. Cuman saat ini kalau misalnya kita bikin B2B, menurut saya oke banget sih. Saat yang tepat, asalkan emang teknologi yang kita punya itu emang benar-benar menyelesaikan masalah mereka, itu menurut saya oke banget sih sekarang. Karena banyak bisnis-bisnis di sana yang lagi nyari sih solusi-solusi. Gitu. Mm-mm. Hmm. Oke, oke. Buat teman-teman lagi yang mau nanya bisa langsung tanya juga di Violet Room atau di chat ya. Siapa tahu baru kepikiran nih pertanyaannya, bisa langsung aja atau mau ngobrol langsung bisa bilang di chat dulu buat ntar ngobrol langsung dengan Mas Disra gitu ya. Ini pertanyaan dari Violet Room di Mas Disra Anonymous. Bagaimana keadaan investment sekarang sebagai fuel startup dari sudut pandang Talkabot? Oh, Apakah oke. investor masih gencar atau nunggu atau gimana nih? Okay. Di awal-awal mungkin saya mikirnya juga di awal-awalnya begitu begitu lagi COVID ini, ada beberapa teman-teman saya yang kena dampak sih. Jadi yang tadinya udah mau cair, terus begitu COVID tiba-tiba nggak cair-cair sampai sekarang gitu kan. Ya ada juga Iya. gitu kan. Tapi kalau saya lihat sih appetite-nya masih ada ya. Jadi kayak untuk invest tuh masih ada banyak, dan cukup lumayan banyak sih orang-orang mau apa, misalnya kayak dari VC, dari angel itu tuh lumayan banyak sih mereka mau invest sekarang tuh. Cuman emang mereka mulai hati-hati ya, karena banyak juga startup-startup yang udah dikasih invest nggak taunya 2 tahun udahan, gitu kan, nggak taunya berapa tahun udahan gitu sih. Jadi kalau ditanya masih ada atau enggak, masih sih, jelas masih ada gitu. Cuman pasti pilih-pilih banget sih, itu yang saya mungkin Mm-mm. bisa tahu, itu aja sih. Oke, oke. Gitu. Kalau misalnya nih ya, ini dari Leo nih ya nanya, eh, gimana untuk bisnis yang masih dalam early stage atau masih MVP gitu? Hmm, Apakah apa yang harus dilakukan gitu pas masa-masa seperti ini gitu? Apakah ya. traction atau gimana nih? Oke, jadi kalau masalah masih MVP ini, sebenarnya menurut saya yang pertama kali harus dilakukan itu karena orang-orang mulai pada
akses social media gitu-gitu, kita tahu dulu sih, ini itu B2B atau B2C itu menurut saya penting, gitu kan. Jadi kayak dia MVP tapi dia B2B atau B2C. Kalau misalnya B2C mungkin cobalah dibikin iklannya. Sebenarnya ide itu B2B atau B2C bolehlah, dua-duanya bikin iklannya atau spend money on social media ads gitu kan. Coba bikin ads-nya, coba bikin apanya, orang-orang biar coba pakai dulu gitu loh. Karena kan sekarang susah banget ya kalau mau schedule meeting sama mereka. Pasti kan susah. Jadi coba aja bikin ads-nya dulu, bikin campaign-nya dulu, bikin di social media-nya dulu, atau enggak mungkin sebelum ke ads bisa juga minta tolong teman-teman sekitarnya dulu untuk pakai nih, cobain MVP-nya, cobain rasainnya, dan nanti kita dengerin dulu pendapat dari mereka gitu loh. Cuman yang nggak boleh salah adalah biasanya orang-orang tuh minta tolong temennya, tapi temennya itu sebenarnya bukan penggunanya mereka. Jadi contoh, Talkabot itu kan penggunanya itu orang-orang yang jualan di social media. Tapi saya minta tolong nih, saya misalnya Talkabot baru MVP ya misalnya. Terus Talkabot minta, tolong dong cobain ke teman saya nih, cobain. Tapi dia sama sekali nggak pernah jualan di social media, ataupun beli ya. Jadi dia nggak pernah beli, dia nggak pernah jualan gitu loh. Terus dia bilang, wah ini jelek banget nih, kurang ini gitu. Terus kita mikir, kok nggak masuk ya, kok nggak relevan ya? Kenapa? Karena emang dia bukan target market kita gitu loh. Jadi menurut saya di sini adalah pertama begitu kita MVP-nya udah keluar, kita bikin persona dulu lah. Kita bikin kira-kira customer kita tuh kayak gimana ya? Oh, orang-orang yang jualan di social media, gitu kan. Nah, gimana cara reach out mereka ya? Gitu loh. Jadi bikin dulu personanya. Bikin dulu kira-kira seperti apa klien kalian. Kalau bisa kalau kita di Talkabot tuh sampai ngebayangin pakai baju apa? Cewek apa cowok? Botak atau gondrong gitu loh. Atau klinis gitu kan. Perempuan atau laki-laki. Nah, udah kita bikin semuanya, oke, berarti ini laki-laki, yang ini udah bikin. Terus gimana caranya kita dapetin orang-orang kayak gini? Oh, orang-orang kayak gini biasanya nongkrongnya di ini nih, nongkrongnya di mana gitu. Coba bikin apps ke sana, atau enggak bikin pamflet, bikin apa ke sana-sana gitu sih. Suruh mereka coba, dapetin feedback dari mereka, benerin, pelajarin, perbarui kayak gitu sih. Jadi ada namanya build, measure, learn. Build, ya kan, udah kita build MVP-nya, kita measure, kita coba ngobrol sama mereka, nanti kan mereka dapetin feedback tuh, kita learn, kita build lagi, gitu lah, build, measure, learn, kayak gitu sih. Oke, ini pertanyaan lagi Mas, dari Rifki nih. Menurut Mas Isra nih, apakah cerita-cerita sukses startup atau build a company itu berlebihan dari sudut pandang Mas Isra ya? Sebab temannya nih membangun startup, tapi hidupnya terlihat sangat tertekan dibandingkan waktu bekerja di perusahaan gini. Terus kalau misalnya susah, apa yang lalu kalau misalnya susah, bagaimana apabila di saat krisis ini lebih susah gitu, atau justru jadi tantangan, atau gimana gitu? Oke, jadi gini sih. Ini tapi pendapat saya aja ya. Kalau saya pendapat pribadi, aja nggak apa-apa. Ya, kalau pendapat saya pribadi, saya sebenarnya nggak terlalu peduli sama cerita sukses. Kalau saya, gitu loh. Saya nggak terlalu peduli sama cerita sukses. Kenapa? Karena suksesnya orang tuh beda-beda. Kita nggak mungkin bisa repeat kesuksesan dari Nadiem Makarim di Gojek. Kita nggak mungkin bisa repeat kesuksesan dari Tokopedia, Mas William dari Tokopedia gitu. Menurut saya itu akan sangat sulit gitu loh. Kalau emang kita pengen sama, gitu kan. Nah, kalau kita dengerin ceritanya, kita pelajarin mungkin pas mereka struggle-nya itu lebih baik, gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya, jadi kalau menurut saya tuh kalau mau bikin startup atau mau mulai startup gitu loh, jangan dengerin good story-nya. Yang dengerin itu tadi benar. Yang didengerin itu temennya tuh tadi yang bikin, yang tadinya senang-senang di pekerjaan gitu kan. Karena saya kalau udah jujur juga, pas saya kerja di Singapura, saya enak banget gitu loh. Saya misalnya saya digajinya per jam gitu kan, yang tadinya per jam, sekarang digajinya kalau ada revenue aja gitu kan. Terus kalau dulu tuh saya hampir kayak di 6 bulan itu tuh tiba-tiba saya nggak ada uang, saya udah pusing banget, saya harus ngapain. Saya dimarahin orang tua saya nggak setuju gitu kan, yang tadinya saya punya uang, saya nggak punya uang gitu kan, saya stres banget. Dan banyaknya tuh orang-orang di startup itu tuh yang orang-orang gila. Maksudnya orang-orang gila kenapa? Harusnya tuh mereka berhenti gitu, tapi mereka nggak berhenti gitu kan. Itulah yang menyebabkan biasanya mereka sukses tuh. Harusnya mereka berhenti, tapi mereka nggak berhenti. Kalau mereka nanya siapapun, mereka nanya orang tua, nanya siapapun, itu pasti disuruh berhenti, tapi mereka enggak. Jadi kalau misalnya ditanya anak-anak startup tuh kayak gimana, biasanya rata-rata orang gila yang emang mereka tuh bebannya berat banget ya. Jadi walaupun mereka udah sukses kelihatannya nih, contoh misalnya, misalnya kita lihat Pak Peter dari Wahyu kan lagi oke banget tuh, lagi naik banget. Wahyu, kalau ada yang tahu sini, Wahyu tuh kayak startup yang membantu UMKM yang di warung-warung deh gitu. Wahyu gitu. Wahyu itu kan Pak Peter gitu kan. Tapi kan dia udah kayak masuk ke Forbes 30 under 30 gitu kan. Jadi
masuk Forbes 30 under 30, terus kayak startup-nya lagi maju banget, baru diinvest sama anaknya Pak Jokowi kalau nggak salah ya, baru diinvest anaknya Pak Jokowi, baru diinvest siapa, gede banget gitu ya. Cuman belum tentu kan, dia kan yang diperlihatkan kan kayak happy banget membantu ini, tapi belum tentu Pak Peter itu ya happy gitu loh. Atau nggak kayak saya sekarang nih gitu, saya share cerita itu ya belum tentu saya happy juga. Misalnya kayak pasti ada burdennya, pasti ada masalahnya gitu loh, yang saya juga pusing nih gimana caranya nyelesain masalah yang ada di Tokobot ya, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi gitu paling dari saya sih. Nah, ini menarik nih ya, Mas Isra, itu kan bilangnya orang-orang yang mulai startup itu orang-orang gila yang pas disuruh berhenti tapi malah nggak berhenti gitu. Dan Mas Isra sendiri itu tadi cerita juga setahun 2 tahun pertama belum bisa ngejual sampai bikin omnichannel gitu. Apa sih yang bikin Mas Isra tetap percaya Tokobot tuh bisa sukses nih, bisa jual nih? Apa nih tipsnya waktu kita udah hopeless, udahlah mungkin balik lagi kerja atau apalah gitu. Ya, jadi emang waktu itu saya benar-benar ya, jadi kalau boleh jujur, saya sempat di state di mana saya tuh benar-benar nggak ada uang. Jadi kayak sebulan lagi, waktunya sebulan tapi uang saya sisa 200.000. Saya ingat banget waktu itu kayak, wah itu udah benar-benar saya nggak tahu lagi gitu kan. Dan banyak banget project yang masuk nih, jadi kayak ini ada mau project, tapi saya nggak ambil. Saya tetap ngerjain Tokobot. Kenapa? Karena saya pertama adalah saya belief sih. Jadi kayak saya lihat, orang-orang itu tadinya jualan di marketplace misalnya. Mereka jualan di marketplace. Marketplace ngeluarin ads banyak banget kan, ya kan. Betul. Tapi ada orang-orang yang jualan di Instagram. Padahal Instagram nggak pernah ngeluarin ads buat mereka jualan di sana, ya kan. Jadi beda nih. Terus saya lihat, oh berarti social media itu dipakai banget ya. Padahal orang-orang padahal Instagram nggak pernah ngeluarin ads nih buat mereka, atau nggak ngasih promo. Kalau jualan di Instagram kalian dapat promo 50.000 ongkir misalnya kayak gitu-gitu kan, nggak pernah ada. Yeah. Tapi orang-orang tetap jualan di social media. Kenapa? Karena orang-orang ngelihat marketnya itu ada di social media gitu kan. Jadi intinya adalah saya di sini lihat pasti bisa Tokobot sebenarnya, cuman mungkin belum dapat aja. Balik lagi kenapa? Karena saya punya why atau saya punya reasonnya kenapa saya mau bikin. Saya mau bantuin social media commerce gitu sih intinya. Jadi begitu kita punya why yang jelas, begitu kita punya alasan yang jelas kenapa kita mau bikin startup, menurut saya kita jadi nggak mau nyerah gitu loh. Tapi beda ceritanya kalau misalnya kita mau bikin startup gara-gara kita pengen kaya. Beda. Saya mau bikin startup karena saya pengen kaya. Karena kemarin saya kalau kerja di sana gaji saya cuma sekian juta gitu misalnya. Itu nggak kaya-kaya tuh. Kalau di startup mah kayaknya bisa jadi kaya nih. Lihat aja Nadiem Makarim, lihat nih Pak William, lihat mas ini gitu kan. Wah kaya nih pasti gitu loh. Begitu tiba-tiba 6 bulan atau 1 tahun pertama nggak dapat uang dan ternyata kita jatuh miskin, akhirnya mereka pergi, mereka nggak jadi lanjut. Karena mereka mindsetnya adalah uang gitu kan. Beda kalau mindsetnya misalnya kalau saya misalnya mau nolong brand yang jualan di sosial media misalnya, kayak gitu aja sih. Jadi emang saya believe sama apa yang Tokobot buat. Saya percaya banget ke depannya pasti dipakai. Cuman mungkin ini either teknologinya belum ready untuk dijual atau emang cara saya menyampaikannya belum bagus. Gitu aja sih. Kalau dulu di mindset saya. Gitu. Akhirnya either saya daripada saya pusing-pusing mikirin gimana caranya daripada saya pusing-pusing kayak saya harus stop atau enggak, saya pusinginnya kayak gimana caranya saya bisa memperbaiki aja gitu sih kalau saya waktu itu ya gitu. Oke. Menarik nih buat teman-teman yang emang pengen punya startup gitu, jangan bayangin enaknya aja gitu ya intinya ya. Bayangin kalau bakal ada titik di mana mentok gitu. Kalau emang berhasil terus ya bersyukur gitu. Tapi kalau misalnya kita refleksikan lagi apakah benar gitu tujuan kita mulai startup ini sesuai dengan visi yang awalnya kalian buat gitu ya. Iya. Kurang lebih begitu. Terus pertanyaan lagi nih di Philoid Room Anonymous, untuk keep boosting tetap maju melalui beban-beban CEO itu apa Mas? Apakah visi atau uang atau alasan lainnya? Gimana? Sorry. Untuk tetap maju melalui beban-beban CEO itu apa sih yang bikin tetap ini? Ya, kalau menurut saya benar sih visinya sih yang paling pertama ya. Jadi kayak kalau kita percaya sama visinya, begitu kita kerjain apa yang harus dikerjain, itu akhirnya kita enjoy. Karena kita beli sama visinya kan. Kita beli, misalnya saya beli banget nih Tokobot itu bisa bantuin sama social media misalnya, orang-orang yang jualan di social media. Saya believe nih, saya kejar mimpi saya habis-habisan. Walaupun saya kalau boleh jujur nih, banyak teman-teman saya yang tahu pas saya bikin Tokobot itu di awal-awal saya pernah tuh naik motor, saya berhenti gitu ya, literally saya berhenti, saya tuh throw up gitu loh.
bener-bener drop, saya udah nggak bisa berhenti itu karena saya saking stresnya gitu kan. Stresnya gimana, kenapa stresnya tuh kayak ini nggak ada uang, buat saya nggak ada uang, timnya harus dibayar pakai apa, kayak gitu kan. Wah itu saya stres banget. Tapi apa yang bikin saya tetap lanjut itu adalah karena saya believe sama visinya Tokobot. Enggak, tapi Tokobot bisa maju. Sampai akhirnya tiba-tiba dipakai sama satu brand. Dan tahu nggak brandnya bilang apa? Gila, ini nggak bantuin banget. Thank you ya, gara-gara kalian kita naik nih revenue-nya 20% misalnya. Sembuh satu. Cuman gara-gara satu itu doang, saya langsung sembuh. Gitu loh. Langsung udah nggak apa-apa lagi gitu loh. Kenapa? Karena saya dengerin dia ngomong, dia butuh apa saya benerin, terus tiba-tiba dia bilang, thank you ya, kita udah naik nih revenue-nya 20%, gini-gini, saya langsung sembuh. Gitu loh. Karena apa? Karena beneran bisa bantuin ternyata gitu kan. Jadi enjoy-nya itu bukan gara-gara ya mungkin kalau satu klien doang nggak bisa ngasih makan satu tim ya. Tapi at least bener nih gitu loh. Kita beneran bisa ngebantuin gitu aja sih sebenarnya. Oke. Boleh nggak nih? Ini pertanyaan dari saya sendiri gitu ya. Minta bocoran atau tips gitu gimana awalnya Talkabot ini jualan gitu, memperkenalkan produk-produknya ke entah itunya apakah di DM satu-satu atau gimana nih? Iya, jadi kalau kita jualannya? Iya, kita akan passing sih waktu itu. Jadi emang benar yang saya bilang waktu itu, kita bikin dulu nih kira-kira personanya atau orang-orang yang suka sama Tokobot atau orang-orang yang bakal pakai itu kayak gimana gitu kan. Nah, terus waktu itu tuh kita dapet lah satu brand dan kita coba bikin persona dari CEO-nya. Karena waktu itu CEO-nya yang ngobrol sama kita ya. Kita dapet CEO-nya, terus CEO-nya suka banget sama apa yang kita kerjain. Kita coba duplicate tuh. Oke, berarti kebetulan itu CEO-nya laki-laki, suka pakai baju hitam doang, terus orangnya santai, orang apa. Jadi kita bikin dulu nih personanya. Oke, nah dari situ kita coba pelajari nih kira-kira brand-brand yang CEO-nya kayak gitu tuh siapa aja. Kita bikinin semuanya, terus gitu kita listing semuanya. Kita itu targetin setiap bulan kita dapetin 100 orang. Jadi kita dari 100 orang itu ya kita emailin, kita SMS-in, kita WhatsApp-in, kita semuain kayak gitu loh. Kita serbu-serbu gitu, terus kita meeting. Jujur tuh conversion rate rendah banget gitu loh. Conversion rate rendah banget. Cuman at least kita di situ bisa lihat ya siapa yang terima, siapa yang enggak, siapa yang mau, siapa yang iya gitu kan. Dari situ kita biasanya diajakin meeting. Dari meeting kita coba pelajarin tuh. Emang pas mereka nggak mau pakai, kenapa mereka nggak mau pakai? Pas mereka mau pakai, kenapa mereka mau pakai? Gitu kan. Kadang-kadang itu yang bisanya lupa sih kita tuh. Kayak, mereka mau pakai, bagus, pakai gitu kan. Tapi kita nggak pelajarin kenapa mereka mau pakai. Gitu loh. Untuk apa? Apa mereka cuma out of pity atau mereka cuma kasihan doang sama kita? Makanya mereka pakai kan bisa jadi kan kayak gitu kan. Jadi ya itu sih kurang lebih jadi cara Tokobot gimana ya, kita ngeblas gitu, blast email, blast WhatsApp, blast apapun gitu, kita blast aja. Emang berarti canvassing gitu ya? Canvassing gitu. Orang-orang yang menurut kita mau pakai kita gitu sih. Gitu. Oke. Jadi mungkin nih buat teman-teman juga yang udah kepikiran udah punya produk gitu tapi bingung cara jualannya gimana. Ini ya salah satu tipsnya canvassing tuh bisa. Tapi dipilih juga kira-kira orang-orang seperti apa gitu target marketnya kita tuh. Apakah kalau kayak Mas Isra kan B2B ya, ke bisnis lagi bukan ke customer gitu. Jadi yang dibelas jangan ke pengguna, jangan ke customer gitu, tapi orang-orang yang berbisnis lagi gitu kira-kira. Nah, oke. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak nih dari partisipan? Kalau mau bisa langsung aja di chat di Google Meet. Terus kalau di Philoid Room sih kayaknya udah cukup gitu ya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak sih Mas buat kita nih yang misalnya yang lain nih bingung pas misalnya kurang beruntung gitu ya, ngalamin di cut dari pekerjaan gitu, terus pengen mulai usaha tapi takut, pengen mulai usaha belum ada modal gitu. Kira-kira apa nih Mas nih pesan-pesan untuk teman-teman gini? Oke, kalau saran saya sih sebenarnya selalu lihat gini. Kalau mau jadi entrepreneur ya, kalau jadi entrepreneur menurut saya entrepreneur yang bagus adalah orang yang bisa melihat potensi atau melihat sebuah potensi dari sekumpulan masalah. Karena dari setiap masalah yang kita punya, jadi tiba-tiba kita dipecat, tiba-tiba kita diapain, itu menurut saya pasti ada potensinya gitu loh. Coba kita lihat dulu kira-kira potensinya di mana, gitu kan. Jadi kayak gara-gara saya dipecat, ternyata waktu saya jadi banyak. Karena waktu saya banyak, ternyata kemarin tuh saya suka masak nih, dan orang-orang ada yang beli nih beberapa gitu. Kenapa saya nggak jualan aja? Masak misalnya kayak gitu kan. Jadi jangan sedih gara-gara dipecat, tapi coba kita lihat dulu nih. Kita introspeksi diri, kita coba pelan-pelan pikirin, karena setiap
kejadian menurut saya pasti ada potensinya. Yang kadang-kadang kita tuh nggak sadar, gitu kan. Jadi dari setiap banyak masalah, dari sekumpulan apa tadi misalnya kayak orang-orang bilang kan sekumpulan jerami, coba cari Ah, jarumnya gitu misalnya, gitu kan. Coba cari nih misalnya dari setiap masalah yang kita punya, dari semua masalah yang kita dapat nih gara-gara COVID ini misalnya, dari pandemi ini, coba lihat kira-kira apa yang bisa jadi potensi, dan kalau misalnya kita udah dapetin hal itu, coba dijalani dulu, coba apa namanya, difokusin ke sana dulu, coba kita lihat dulu hasilnya. Kalau hasilnya bagus kita lanjutin, kayak gitu aja sih menurut saya. Dan jangan takut ambil keputusan atau jangan takut, gimana ya, kalau menurut saya tuh gini sih, misalnya kita punya kesempatan untuk ngelakuin A gitu ya, terus kita takut jadi akhirnya kita nggak ngelakuin. Kalau kita ngambil A, kita tuh ada dua kemungkinan, bisa sukses, bisa berhasil gitu kan. Tapi karena kita takut, kita nggak ambil, akhirnya kita pasti gagal gitu kan. Jadi kalau ya, misalnya oh kita lihat nih, oh potensinya saya bisa masak, saya bisa jual masakan saya, bisa jadi masakannya dijual ke laris, bisa jadi masakannya nggak laris gitu kan, 50-50 betul. dan misalnya. Tapi kalau kita takut, akhirnya kita nggak jualan, akhirnya kita nggak masak, ya kita nggak pernah tahu, gitu aja sih sebenarnya. Jadi Betul, betul. jangan terlalu jangan terlalu frustasi, ya boleh frustasi gitu, bisa kayak, tapi jangan lama-lama, tapi ya coba cari potensinya, coba cari keahlian kalian, coba dijalanin, coba dijual lah gitu. Kalau entrepreneur mah. Betul, betul, Paling betul. Oke, Mas Isra, makasih nih untuk pesannya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru ngalamin PHK gitu ya, atau mungkin baru lulus tapi belum dapat opportunity yang lain, coba digali dulu aja potensinya teman-teman gitu, dan jangan lupa untuk actionnya gitu ya, yang penting ya, karena dari benar, action kita baru tahu siapa tahu rezekinya di situ. Kalau gagal ya kita tinggal muter cari jalan yang lain gitu. benar Oke, banget. Mas Isra, makasih nih untuk Ya, waktu sharingnya, untuk diskusinya. Sukses terus talk about-nya. thank you juga Vilo, Salam thank buat you. salam buat Bob ya. Kasihan dia Iya, masih kerja terus. masih kerja terus ya. Makasih juga untuk semua partisipannya. Makasih untuk semua yang sudah support Filotalk ketiga ini. Untuk Semafit Maranatha, untuk AHID, Talk About Adventure, Cubic, Workspace 53, Block 71, Event Banget, BIM, dan juga pengusaha muda media. Makasih untuk semuanya. Thank Ntar you. untuk apa namanya PowerPoint-nya boleh di-share ya Mas ya nanti ya. Ya, Oke, ntar di-share, kita share di grup juga. Dan untuk sertifikat juga ntar kita bisa bantu email. Sekali lagi makasih, ketemu lagi di lain kesempatan Mas Citra. Sekali lagi makasih, stay safe Mas, thank you juga, sukses thank terus. you. Dan untuk semuanya yang sudah mendukung acara ini, terima kasih. Sampai berjumpa di Filotalk selanjutnya dan selamat sore. Sore. Dah, thank you. Thank you Mas.